Mari lestarikan bahasa dan sastra Indonesia. Yuk kita punya PBSI Unmu Jember tercinta, tempat meraih mimpi, wujudkan prestasi. Kiprahmu kami tunggu di sini, melaju pasti tanpa henti. Mahasiswa kami terus mengabdi, semangat berdedikasi untuk kemajuan negeri. PBSI Unmu Jember teruslah jaya meraih prestasi demi kemajuan bangsa. Mari bergabung di Prodi Pengembangan Ilmu PBSI Unmu Jember yang kompetitif, inovatif, dan berasaskan Islami. Universitas Muhammadiyah Jember berdiri atas kesadaran dan prakarsa para tokoh Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah di Jember pada tanggal 5 Jumadil Ula 1401 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Maret 1981 Miladiah. Pada 1 September 1981, resmi mendapatkan piagam pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah dan disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 10 Mei 1982. Universitas Muhammadiyah Jember menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Kabupaten Jember, daerah yang penuh dengan kekayaan alam, industri, budaya, dan kearifan lokal yang mendunia. Tahun berkontribusi pada negeri, mengemban cita-cita yang tertuang dalam visi, yakni menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam ipteks, bernafaskan nilai-nilai keislaman dengan misi dan tujuan yang selaras. Dalam pencapaiannya, Universitas Muhammadiyah Jember telah berstandar ISO 21001-2018, pula berhasil meraih akreditasi institusi B sesuai dengan sertifikat akreditasi perguruan tinggi oleh BAN PT pada 10 Mei 2020. Memiliki 9 fakultas dan 28 program studi serta program pasca sarjana yang seluruhnya telah berhasil terakreditasi A dan B. Di Universitas Muhammadiyah Jember, yang namanya COVID ini memang harus diingat oleh semua pihak, sehingga proses belajar mengajar itu semua dilakukan dengan daring. Kita punya standar khusus yang mana di lembaga kita ini kan ada tim MCCC yang mengurusi tentang COVID-19 ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya MC3 sering kita kenal. Jadi tim ini adalah tim yang dibentuk dalam rangka menyikapi adanya wabah COVID-19 di. Jadi kalau berkaitan dengan proses PBM, kami sudah mengikuti langkah pemerintah sejak dinyatakan bahwa COVID masuk Indonesia itu dengan daring. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya itu karyawan, dosen sebagainya itu masih termasuk pimpinan itu masih secara offline di sini supaya semuanya bisa berjalan. Nah,
kita titik tekannya adalah bagaimana yang offline ini tetap merasa aman dan nyaman. Pendidikan yang fleksibel dapat masuk dalam rongga-rongga permasalahan, mengambil strategi untuk pembaharuan dan pengembangan, namun tidak lepas pada tujuannya. Bersamaan dengan hal tersebut, Universitas Muhammadiyah Jember berhasil menjadi 5 besar universitas di seluruh Indonesia dalam menjalankan program studi yang menerapkan kerjasama Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam ranah penelitian, pengabdian, dan publikasi jurnal ilmiah, Universitas Muhammadiyah Jember terus mengalami peningkatan. 31 jurnal ilmiah ber-ISSN dengan 20 jurnal terakreditasi nasional dan 11 jurnal dalam tahap akreditasi, serta 1 di antaranya telah lolos jurnal internasional. Melebarkan sayapnya, Universitas Muhammadiyah Jember telah bekerja sama dengan institusi dan lembaga dalam negeri dan luar negeri, dengan penyelenggaraan bentuk-bentuk kerjasama yang berkaitan dengan catur dharma perguruan tinggi, baik secara inisiasi dan kolaborasi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan institusi. Dengan banyaknya pencapaian yang telah Universitas Muhammadiyah Jember raih, baik dalam akademik dan non-akademik, pula dalam beramal usaha yang telah berhasil mendapatkan hak ciptanya, kini Universitas Muhammadiyah Jember semakin yakin untuk merencanakan lebih banyak konsep usaha, baik yang didasari dari penelitian maupun secara mandiri oleh universitas. Unit usaha yang terus dikembangkan yakni SPBU, Unit Armada UM Jember Trans, Layanan Kesehatan Klinik Suherman, Pertokoan dan Koperasi, Taman Kanak-kanak dan Paut Yasmin, serta produk-produk amal usaha lainnya. Universitas Muhammadiyah Jember menjadi salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang turut berkontribusi sebagai pendiri UMAM atau Universitas Muhammadiyah Antarbangsa Malaysia. Pula menjadi salah satu yang dipercaya menjalankan amanah untuk mendirikan Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Jember. Universitas Muhammadiyah Jember ini sebenarnya kan kepanjangan dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu. Kita ini diberi amanah, sudah agak lama sebenarnya, tapi baru tahun ini akan kita laksanakan, yaitu kita akan mendirikan Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah, yang mana ini merupakan cikal bakal atau salah satu syarat kalau nanti kita akan mendirikan Fakultas Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Jember. Harapan saya selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember adalah Universitas Muhammadiyah Jember ini menjadi ya sejenis mercusuar lah untuk Muhammadiyah di Jember, terutama di bidang pendidikan. Di samping punya status yang bagus, juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pendidikan menjadi ujung tombak suatu bangsa, inti dari seluruh elemen kehidupan. Universitas Muhammadiyah Jember siap mengemban amanah untuk agama dan bangsa. We love Kampus Biru. Baik, teman-teman, dimohon untuk mengaktifkan kameranya apabila tidak ada kendala sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pembina Himabim, serta hadirin peserta kajian online pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada pamflet,
Hari ini kajian akan membahas tentang rahasia mengetahui amalan Ramadan agar Ramadan kita diterima dengan narasumber Bapak Muhammad Alfan, SPDI MED. Perkenalkan, saya Putri Nur Fauzia Hidayati selaku moderator pada hari ini. Baiklah, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, perkenankan saya membacakan beberapa ketentuan pada hari ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk tidak menghidupkan mikrofon apabila tidak mempunyai kepentingan berbicara. Yang kedua, peserta diharapkan mengaktifkan kamera di saat mengikuti kajian online. Dan yang terakhir, setelah penyampaian materi, akan dibuka sesi tanya-jawab dengan penanya yang terbatas. Demikian 3 peraturan yang akan kita pakai pada kajian online pada hari ini. Sebelum sesi pemaparan materi, perkenankan saya memperkenalkan narasumber dalam kajian kali ini. Pada hari ini narasumbernya yaitu Bapak Muhammad Alfan, SPDI MED, yang lahir di Bondowoso tanggal 27 Oktober 1982. Dengan alamat Jalan Situbondo nomor 5 Cidonggok, Tapen, Bondowoso. Latar belakang pendidikan beliau tahun 1989 sampai 1995, beliau bersekolah di SD Negeri 1 Wonosari. Dilanjutkan di SMP Negeri 1 Tapen, lalu pada tahun 1998 hingga 2002, beliau menjadi pelajar pada Pondok Modern Darussalam Gontor. Tahun 2002 sampai 2006, beliau meniti pendidikan di Sarjana Strata 1, Pendidikan Bahasa Arab, Institut Studi Islam Darussalam Ponorogo. Tahun 2008 sampai 2011, beliau meniti pendidikan S2 pada jurusan Administrasi Pendidikan Internasional Islamic University Malaysia. Pengalaman kerja, tahun 2002 sampai dengan 2007, beliau mengajar di Pondok Modern Darussalam Gontor. Pada tahun 2008 sampai 2011, beliau merupakan trainer bahasa Arab di sekolah-sekolah negeri di Malaka dan Kuala Lumpur, Malaysia. Tahun 2015 sampai 2016, beliau merupakan guru bahasa Arab pada Ma'had Al-Irsyad Bondowoso. Dan tahun 2016 hingga sekarang, beliau merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Jember, tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Muhammad Alfan, SPDI MED, saya persilahkan. Terima kasih kepada Anda Putri Nur Fauzia Hidayati. Sebelumnya saya mengucapkan dan ingin menyapa semuanya. Mau tes dulu suaranya saya terdengar dengan baik atau tidak? Alhamdulillah terdengar jelas. Alhamdulillah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Wa ala alihi wa sahbihi wa min ihtada bihuda wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Kaprodi, Bapak Milu, hadir Bapak Milu ini. Ya, mudah-mudahan hadir gitu ya. Saya belum ngecek soalnya. Ya, kemudian ada juga katanya disebut Bu Nova sebagai pembina Himatin. Dan yang saya banggakan teman-teman Prodi PBSI, ya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dari semua angkatan ya, di angkatan yang belia sampai angkatan yang sudah mau selesai ya. Mau ngomong tua nggak enak soalnya. Jadi angkatan yang sudah mau selesai. Angkatan tua itu kayaknya penghinaan karena masih muda sebenarnya itu ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan dan rahmat serta kasih sayangnya pada kesempatan hari ini. Saya diberi amanah ya, kembali diberi amanah untuk menyampaikan beberapa hal ya, mau'izatul hasanah berkaitan dengan kajian pada hari ini yang secara spesifik kemudian diberi judul rahasia mengetahui amalan Ramadan kita diterima. Jadi mungkin pada penasaran gitu ya, apakah puasa saya diterima atau tidak gitu ya. Kemudian sholat tarawih diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada penasaran ini. Nah, jadi mungkin ini adalah salah satu tanda bahwa kita perhatian terhadap apa yang sedang kita perbuat. Maka syukuri. Alhamdulillah. Saya ingin mengucapkan seperti ini pertama. Memang ketika bulan suci Ramadan seperti ini sangat penting sekali untuk selalu kita mengingatkan gitu ya. Saling mengingatkan antara diri kita untuk meningkatkan ibadah ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk apapun gitu ya. Sebagaimana dulu saya memberikan kuliah ya kepada kalian semuanya bahwa ibadah itu enggak sebatas hanya kepada sholat puasa saja, zikir saja, tidak, tapi semua apa yang kita lakukan, segala macam bentuk aktivitas yang kita lakukan dalam hidup kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tergantung semuanya itu kepada niat yang kita lakukan. Ya. Mumpung kita berada dalam sebuah bulan yang suci, yang istimewa, yang secara khusus kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ya namanya, yaitu bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Secara khusus Allah sebutkan sebagai bulan suci Ramadan, artinya bulan ini sangat spesial. Hanya 1 tahun 1 kali saja ya. Seandainya kita pun mengetahui betapa luar biasanya hadiah, kemudian door prize ya istilahnya ya. Kemudian kalau di Shopee itu ada big sale, maka sekarang Ramadan Allah menyediakan namanya big save. Ya. Kalau Shopee ada big sale, Allah Subhanahu Wa Taala sekarang pada bulan suci Ramadan ada big save, yaitu penyelamatan yang sangat besar. Artinya Allah memberikan peluang kepada kita untuk menjadi seorang yang bakal selamat, ya selamat di dunia, selamat ya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam cara ya. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati kita. Bersyukur asyukru bil lisan, syukur dengan lisan kita. Wa syukru bil jawarih, ya syukur dengan anggota badan kita. Bagaimana syukur dengan hati? Sebagai contoh, kita syukur dengan hati kita, kita menjaga hati kita dari segala macam bentuk penyakit hati.
ya, iri, dengki, hasud, ya, dendam dan lain sebagainya, kita jaga untuk supaya hal-hal yang seperti itu tidak masuk ke dalam diri kita. Ya. Jadi kalau kita melihat teman kita punya pakaian baru, nggak usah iri. Atau kalau misalkan takut terjebak ke situ, hindarkan. Hindarkan supaya terjaga hati kita, supaya tidak iri, dengki dan lain sebagainya. Asyukru bil qalbi, wasyukru bil lisan. Syukur dengan lisan kita. Artinya kita menjaga lisan kita, ya, dari segala macam bentuk perkataan, omongan yang tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat saja jangan. Ya, apalagi lebih daripada itu. Omongan yang tidak bermanfaat saja jangan, apalagi yang lebih daripada itu. Artinya lebih daripada itu artinya yang mengandung dosa seperti ghibah, ya, seperti ngomongin orang lain, ya kan, ya. Kemudian menggunjing, apalagi kemudian sampai mencela. Maka itu semuanya yang akan menghapuskan pahala puasa kita. Ya, sehingga banyak sekali kita menemukan, ya, atau mendengarkan dalam sebuah kajian bahwa banyak, ya, kata Rasulullah, orang berpuasa, ya, rughima anfil rajulin, banyak sekali orang yang berpuasa, walaysa lahu siyamihi, tapi, ya, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali al-ju' wal atas, yaitu kecuali lapar dan dahaga saja. Ya karena tadi tidak sanggup untuk menjaga diri dari perkataan-perkataan yang tidak berguna, ya, tidak bermanfaat, apalagi mengandung dosa, mencela, ghibah dan lain sebagainya. Ya, wasyukru bil jawari, syukur kita dengan menggunakan anggota badan kita, dengan tangan, kaki kita, telinga kita, pikiran kita. Artinya ini adalah merupakan syukur yang lebih implementatif. Ya, artinya kita bekerja, ya, semampu kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti apa, ya? Sedekah. Kalau kita tidak mampu sedekah, maka bantu orang untuk sedekah. Kalau misalkan ada orang yang butuh, maka kita carikan, siapa yang mau sedekah nih? Saya nggak punya uang untuk sedekah, maka saya akan carikan orang yang bersedekah untuk saya berikan kepada dia. Ya. Man dalla ala khairin falahu ajrun mislu fa'ili. Barang siapa yang kemudian seseorang yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya adalah pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya. Ya, terlebih di dalam bulan suci Ramadan, maka insya Allah pahala akan berlipat ganda. Ya. Teman-teman himabiners yang dirahmati Allah, ya, himabiners, ya, kan ada slankers, maka kalian ini himabiners sebenarnya, gitu, ya. Baik, ada sebelum kita masuk tema tadi, ya, apakah amalan kita diterima atau tidak, maka alangkah baiknya kita ini mengetahui dulu nih, ya, tentang keutamaan bulan suci Ramadan, ya. Kenapa? Karena dengan mengetahui keutamaan bulan suci Ramadan, tentu kita bisa lebih perhatian, lebih fokus untuk mengerjakan apa yang masih belum kita kerjakan sejauh ini. Karena sekarang ini sudah hampir 10 terakhir, lagi, gitu, ya. Akan menghadapi 10 terakhir. Artinya hampir final, 10 putaran lagi, gitu. Bulan suci Ramadan ini akan habis, ya. Oleh karena itu, mungkin yang sejauh ini yang nggak kerasa benar, gitu, nggak terasa benar, ternyata kita sudah hampir menyelesaikan bulan suci Ramadan. Ya mungkin masih 1, masih 2, masih 3 Ramadan, 4, 5, 6, sekarang sudah mau habis. Maka alangkah baiknya kemudian kita mengetahui dulu nih, ya, keutamaan bulan suci Ramadan. Baik, tentu kita sering mendengar atau mungkin membaca bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim sendiri, ya, kemudian memberikan sebutan redaksi Ramadan tersebut di dalam suratul Baqarah ayat 182, 183, ya, setelah 83. Ya, kalau pertama 182 itu kutiba alaikumusiyam
Dilanjutkan kemudian syahr Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Ya. Secara langsung Allah berikan redaksinya ya, Ramadan. Maka apa keutamaan bulan suci Ramadan? Maka di antara salah satunya adalah sebagaimana dia mempunyai nama yaitu Ramadan. Ramadan itu berasal dari 3 kata yaitu Ramadan. Ramadan. Ya. Apa artinya Ramadan? Ramadan itu artinya panas. Ya, panas, terik. Ya. Nah, di dalam bahasa Arab itu, ketika ada tambahan alif dan nun di akhirnya, maka itu menunjukkan makna yang superlatif. Artinya yang sangat. Seperti kalau lapar, itu dalam bahasa Arab, ju'. Ya, kalau sangat lapar itu artinya tambah alif dan nun, jadi ji'an. Ya, kemudian haus itu atoshun. Ya, atosha, atoshun, haus. Sangat haus itu ditambah alif dan nun di belakang menjadi atoshanun. Ya, Ramadan itu artinya panas. Ya, tambah alif dan nun di belakang menjadi Ramadan, artinya panas yang sangat terik, yang sangat panas banget gitu. Kemudian dapat membakar segala apa yang ada di sampingnya, itu Ramadan. Ya. Mungkin sejauh ini kita berada di luar bulan suci Ramadan, ya, berbagai macam aktivitas kita lakukan tanpa ada puasa di situ, kita makan, terserah kita, minum seenak kita dan sebagainya. Bahkan berbuat pun seenak kita sehingga kadang kita lupa ya terhadap ini bagus, ini tidak, ini dosa, ini tidak, bahkan kita lupa. Ya. Jadi mungkin banyak sekali kesalahan dosa yang pernah kita lakukan dan mungkin kita juga jarang beristighfar. Bahkan sebagaimana kemudian Allah janjikan barang siapa kemudian yang sholat akan menggugurkan dosa-dosa, ya. Sehingga kalau kita sholat maka dosa-dosa yang sebelumnya yang pernah kita lakukan, dosa-dosa kecil tuh itu bakalan gugur. Tapi mungkin sih tidak gugur. Kenapa? Karena kita tidak khusyuk di dalam sholat, nggak sungguh-sungguh di dalam sholat kita. Sehingga apa? Sehingga harusnya dosa tersebut dihapuskan, ya tidak terhapuskan. Kan gitu. Sering banget lah kita itu sholat ya. Saya pun merasakan juga sendiri ya. Bagaimana sholat untuk khusyuk itu susahnya, masya Allah, minta ampun itu ya. Ada saja gangguan-gangguan di tengah-tengah khusyuk 5 menit, kemudian beberapa menit kemudian hilang khusyuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hujan kemudian kan turun. Waduh, jemuran turun dicupuk ya, apa ya gitu. Bingung sudah macam-macam. Atau ketika sholatul jamaah, Allahu Akbar, sholat jamaah kan. Allahu Akbar. Kemudian dia menghadap sujud, tiba-tiba menghadap ke depan, ternyata ada tulisan di depannya. Ya, jangan ganggu aku misalkan. Akhirnya pikiran kemana-mana. Jangan siapa yang ganggu kamu, siapa sih yang pakai kaos ini dan lain sebagainya. Akhirnya sholatnya menjadi tidak khusyuk. Ya, sehingga tidak dapat atau tidak menjadikan sholat tersebut sebagai penghapus dari dosa. Dari sekian lama bulan yang ada, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan spesial. Ini loh, 1 bulan saya akan berikan ya untuk kalian semuanya supaya membakar. Kita diberikan kesempatan untuk membakar segala macam bentuk dosa yang kita punya dulu di bulan suci yang namanya bulan suci pembakaran. Itu bulan suci Ramadan. Jadi ibaratnya kalau kita ini besi ya, besi itu besi berkarat gitu loh. Ya, besi yang berkarat, mungkinlah kalau mungkin kotor sedikit kita bisa bersihkan pakai lap, pakai sabun dan sebagainya. Ya, bagaimana kemudian kalau karat dan sangat karat sekali, apa yang bisa dilakukan? Atau bagaimana yang kita bisa membersihkan? Maka tentu kan susah. Ya, pakai amplas. Mungkin pakai amplas bisa, tapi nggak akan bersih sepenuhnya. Karena sangat karat banget. Ya, akhirnya yang paling tepat untuk membersihkan itu semuanya adalah dimasukkan ke dalam tong yang di sini api, kemudian dibakar, ya kan? Kemudian dibersihkan 1 cetakan lagi, maka kemudian ketika meleleh diletakkan lagi di cetakan tersebut dan hingga menjadi besi yang baru. Itulah hakikatnya Ramadan, untuk membakar segala macam bentuk dosa yang pernah kita lakukan, sehingga ketika keluar dari bulan suci Ramadan kita menjadi orang yang suci kembali. Makanya kemudian disebut sebagai
Idul Fitri. Id itu artinya kembali, fitri itu artinya suci, kembali suci, kembali semula, dosa-dosa semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau puasanya benar gitu. Kalau puasanya benar. Nah, tapi kalau masih sering ngomongin orang, bahkan nggak usah ngomongin orang mungkin ya. Sekarang mungkin ngomongin orang capek ya kan. Karena bicara itu kan butuh tenaga, ya kan? Atau melangkahkan kaki untuk bertemu dengan teman-teman butuh tenaga. Sekarang nggak ada tenaga puasa. Tapi bagaimana dengan HP yang kita punya ini ya kan? Sering kita membaca ya kan? Kemudian atau posting-posting yang tidak bermanfaat ya. Posting tidak bermanfaat menimbulkan fitnah, menimbulkan gunjingan orang. Hati-hati. Di situ bisa apa? Di situ bisa menimbulkan dosa karena orang bisa mengunjing kita karena perbuatan bodoh kita. Apa? Nah, kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak mengkhawatirkan ya bagi umat yang beriman. Ketika datang puasa, nggak khawatir disebut makan, jangan minum. Sehingga dalam hadis itu jangan makan, jangan minum, tidak ada disebutkan. Kenapa? Karena itu hampir mustahil untuk dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dimanapun dia berada, bagaimana menurut keadaannya, ya kalau orang beriman dan dewasa tentu, maka dia nggak akan melakukan hal itu. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan, kata Rasulullah, man asbaha yauman shaiman. Siapa di antara kita yang masuk pagi hari dalam keadaan berpuasa, ya apa kata Rasulullah? Jangan apa? Yang pertama adalah fala yarfus, ya jangan berkata kotor. Wala yajhal, yang kedua, jangan bertindak bodoh. Bertindak bodoh ini bertindak seperti orang yang apa ya? Bertindak bodoh itu nanti sebentar lagi saya contohkan. Kemudian fa'in imru'un syatamahu, kalau ada kemudian seseorang syatamahu memaki kamu ya. Au yuqatiluhu au qatalahu, atau mengajak debat ya. Mengajak ribut kamu. Fakul falyakul ini shaim, maka hendaklah dia berkata, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Begitu kata Rasulullah. Ya. Jadi kalau puasa itu jangan sampai kita yarfus, berkata kotor, jangan sampai. Kemudian yajhal, bertindak bodoh, bertindak bodoh seperti ini. Misalkan nih bertindak aneh-aneh yang mengundang komentarnya orang. Misalkan saya di sini tiba-tiba kemudian di depannya kalian saya buka baju misalkan, atau baju saya dibalik, tak balik baju saya ini, ya kan? Atau kopiah saya tak miringkan, gitu. Kan jadi bertindak konyol ya. Apa sih Pak Alfan? Kok kayak gini Pak Alfan gitu. Akhirnya jadi pembincangan macam-macam ya. Jadi kalian chatting dengan teman-teman, kok kayak ngono gitu. Itu namanya apa yang saya lakukan tadi adalah tindakan yang konyol, bodoh, yang mengundang gunjingan orang lain. Saya di sini masuk ke dalam falaya jahal tadi, perbuatan yang konyol dan bodoh tadi. Ya. Dan perbuatan-perbuatan seperti ini dapat mengurangi pahala puasa kita. Ya. Dapat mengurangi puasa kita. Makanya kalau kalian mau tulis di story ya, udahlah libur aja sekarang tuh, story-story yang nggak bermanfaat ya. Sekarang buatlah story-story yang sekiranya mengundang, mengajak orang untuk taat beribadah, gitu ya. Story baca Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian ajakan-ajakan dan lain sebagainya. Nggak usah story-story yang mengundang orang itu menjadi ngomongin kita. Itu namanya tindakan bodoh, tindakan yang konyol, tindakan yang akan mengundang komentar orang yang dapat mengurangi pahala kita. Ya, itu. Jadi eman nanti puasa kita tidak dapat apa-apa, cuma dapat haus, lapar aja, nggak dapat pahala puasa. Bahkan mungkin karena saking banyaknya apa yang kita lakukan ya dari perbuatan yang tadi itu, kita dapat dosa gitu loh. Rugi ma'an furajilin ya, dakhala alaihi ramadan suman salah falam yughfar ya. Banyak kemudian kata Rasulullah ya, orang-orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan ya, gara-gara mungkin tidak peduli terhadap tadi itu perbuatan yang tadi itu,
masuk bulan suci Ramadan, dia mungkin berpuasa tapi nggak dapat apa-apa pada akhirnya. Ya, nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak ada pahala juga. Akhirnya nggak jadi Idul Fitri. Mungkin bajunya saja yang Idul Fitri tapi yang lain tidak. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Masuk ke dalam temanya sekarang. Jadi di dalam tema ini, bagaimana cara kita mengetahui apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, pertanyaan saya begini, bisakah kita mengetahui amal ibadah kita diterima atau tidak? Kira-kira bisa atau tidak? Coba saya tanya kepada kalian, bisa nggak kita mengetahui puasa kita atau sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa enggak? Coba Siti, bisa enggak kita mengetahui apa diterima apa enggak ya? Tadi saya tuh sholat asar tadi, diterima atau tidak? Oke. Tidak tahu ya. Oke. Kalau diterima tuh kayak kayak apa namanya? Kalian isi pulsa tuh, ya kan? Isi pulsa. Isi pulsa 10.000. Diterima uangnya, kemudian untuk mengetahui pasti kita ngecek HP diterima atau tidak tadi kan, kirimannya sampai atau tidak. Maka itu adalah sebagai bukti kalau apa yang kita pesan tadi masuk, ya kan? Ini diterima uangnya dan dikirim kemudian kepada kita. Ya, kita nggak bisa mengetahui amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Ya. Siapa yang sholat tarawihnya tak putus misalkan ya, kemudian rajin tarawihnya, tiba-tiba dapat SMS, isinya pulsa amalan tarawih Anda diterima, sekarang saldo amalan menjadi 1 juta pahala gitu. Ada? Nggak ada kan? Nggak ada kayak gitu tuh, ya kan? Nggak ada. Sholat asar, tiba-tiba setelah sholat asar langsung masuk dia SMS, kling, gitu. Sholat asar Anda bernilai 50. Ya, enak kalau gitu. Tapi nggak ada kan gitu. Ya, jadi nggak ada. Oleh karena itu di dalam doa kita kan kita selalu berdoa. Ya, yang sholat witir biasanya doanya kan kayak Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana takhashu'ana min taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah ya Allah, taqabbal minna salat kami, salatana siyamana puasa kami, ruku kami, sujud. Setiap gerakan itu detail disebutkan di dalam doa tersebut. Kenapa? Karena mungkin saja di dalam posisi tertentu kita nggak jadi khusyuk, sehingga kita nggak diterima sholat kita, sehingga bacaan kita kemudian tidak nyambung dengan pikiran kita, nggak nyambung dengan hati kita. Pikiran kita ada di luar, mulut kita berbunyi, tapi pikiran kita berada di luar. Makanya di situ bunyi Allahumma Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ya Allah apa yang sudah kami lakukan daripada sholat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, wa qu'udana, wa tadarru'ana, wa takhashu'ana, tamim taksirana. Di akhirnya, ya Allah sempurnakanlah kemudian kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat kami, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam ibadah puasa kami. Terimalah ya Allah. Gitu. Jadi nggak bisa kita itu mengetahui apakah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi tidak ada ceritanya kita atau para wali sekalipun dapat SMS dari Allah, sholat kamu diterima. Nah, nggak ada. Gitu ya. Oke, waktunya kurang 15 menit. 15 menit ini waktu untuk apa nih? Untuk menyampaikan materi, Bapak. Gitu ya. Ya. Baik, saya lanjut dulu. Nah, kenapa kemudian Allah tidak kasih tahu kepada kita tentang diterima atau tidaknya amal ibadah kita? Kira-kira apa hikmahnya? Allah nggak ngasih tahu. Setiap kita ngamal sesuatu, nggak Allah lantas tidak ngirim SMS kepada kita. Diterima, sholat kamu diterima,
Sholat duha tadi diterima nilainya 50. Ini sholatnya kemudian diterima lagi, dapat SMS lagi. Waduh, penuh kuotanya itu kan ya. Sampai habis kuota kita atau memori kita habis nanti kan ya. Kenapa? Kira-kira Allah tidak memberikan kita informasi itu. Kenapa? Jadi antaranya adalah bahwa supaya kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita supaya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak putus asa, enggak merasa puas, ya kan? Enggak merasa cukup dari apa yang kita perbuat. Bayangkan kalau misalkan ya kita menerima informasi tersebut bahwa ibadah kita sudah sekian, ini sudah sekian. Apa yang kemudian pasti namanya manusia ya mempunyai sifat-sifat yang buruk, ada sifat yang baik, falahamaha fujuraha wa taqwaha, ada sifat takwa, ada sifat fujur. Maka ya jangankan amal ibadah gitu ya, yang banyak, rumah saja yang besar atau harta saja yang banyak, apa efek daripada itu? Manusia bisa menjadi seorang yang sombong, merasa puas hati terhadap apa yang dia lakukan. Ketika dia sudah merasa puas hati, merasa sombong, akhirnya kan nggak jadi ibadah. Jadi seperti itu. Ya, ini diantara hikmah kenapa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kita informasi ya tentang diterima atau ditolaknya sebuah amalan ibadah. Oleh karena itu, ya maka teruslah berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ibadah kita, amal puasa kita, amal sholat kita Allah terima, ya, sehingga kita nggak pernah merasa puas, ya, kita nggak pernah merasa cukup ya terhadap amal-amal yang kita lakukan. Itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Gitu ya Putri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Alvan. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi kali ini kami batasi dengan 2 penanya dengan mekanisme mengangkat tangan atau raise hand pada aplikasi Zoom-nya. Setelah saya persilahkan, mohon disebutkan nama dan identitas diri yang lain. Pertanyaan akan kami tampung dahulu dan akan dijawab pada akhir sesi tanya jawab. Terima kasih. Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Ya, mungkin lagi sambil masak mungkin Putri ya. Jadi sambil masak, mungkin sambil mempersiapkan berbuka puasa karena sudah 5. Iya, silakan sebutkan nama dan identitas yang lain. Saya Adetia Pratika dari Angkatan 19, ingin bertanya kepada Bapak Alvan, batalkah puasa jika melihat aurat tak sengaja dan apa hukumnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Adetia. Pertanyaannya saya perjelas ya Mbak. Pertanyaannya yaitu batalkah puasa kita apabila kita tidak sengaja melihat aurat? Seperti itu ya Mbak? Iya benar. Baik, terima kasih. Pertanyaan akan kami tampung dahulu. Dan kami masih membuka satu penanya lagi. Disilahkan untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan. Langsung saja membuka mikrofonnya atau mengaktifkan mikrofonnya. Lalu menyebutkan nama dan identitas diri yang lain. Mungkin sambil menunggu pertanyaan gitu ya. Bisa ditulis juga saya kira ya Put ya. Ditulis di kolom chat
Ya, karena mungkin ada yang mempunyai kendala di sinyal. Siap. Jadi mungkin saja ditulis aja di kolom chat gitu ya. Baik, bagi teman-teman yang memiliki kendala sinyal namun tetap ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaannya di kolom chat. Baik, sambil menunggu, saya ingin meneruskan sedikit sebenarnya. Jadi banyak sekali hikmah kenapa kemudian Allah tidak memberikan kita informasi tentang terima ibadahnya, terima atau ditolaknya sebuah ibadah, karena memang kita agak selalu berharap kepada Allah dan kita nggak merasa puas terhadap apa yang kita lakukan dari amalan ibadah. Namun ada sesuatu yang bisa kita perhatikan, yaitu bahwa terimanya amal ibadah yang kita lakukan itu ada tandanya. Nah, itu tanda ini yang kemudian kita perhatikan. Cuman jangan sampai juga kita membuat judgement terhadap seseorang, ya kan? Biarlah tanda-tanda itu sebagai tanda saja untuk melihat perubahan-perubahan yang ada ya, dari hasil amalan ibadah. Bagaimana kalau kalian sendiri kan ya, kalian sendiri dari SMA ke kuliah, ya, dari SMA ke kuliah itu pasti ada perubahan ya, ada tanda yang bisa dilihat dari perubahan tersebut. Apa? Yang mungkin dari cara berpikirnya, kemudian dari cara berpakaiannya, dari sikap dan lain sebagainya. Ya, perubahan dari jenis pendidikan saja, level pendidikan saja ada tandanya, apalagi di dalam amal ibadah. Maka tentu pasti ada tandanya dan bisa kita melihat. Apa tandanya? Yaitu sebuah perubahan. Perubahan apa? Perubahan banyak hal. Ya. Misalkan sebagai contoh, ya kan? Sebelum misalkan, wah ini nggak pernah sholat nih, ada namanya si A, nggak pernah sholat, tapi kemudian kok sekarang malah rajin sholat. Jangan-jangan kemudian dia bertobat, gitu. Setelah dia bertobat, dia rajin sholat. Setelah dia rajin sholat, lantas kemudian ada perubahan. Bagaimana kemudian dia ngomong, bicaranya sekarang baik, kemudian nggak mudah gunjing orang, ya, nggak mudah ngomongin orang, jarang usilnya, dulu usil sekarang nggak usil. Maka itu adalah salah satu contoh ya, bahwa tanda-tanda inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Oh, berarti sholat dia adalah sholat yang benar, ya kan? Karena sholat yang benar itu selalu memberikan pengaruh, yaitu tanha anil fahsya wal munkar, yaitu mencegah seseorang dari berbuat keji dan munkar. Nah, itu ya di antara tanda-tanda. Maka kalau kita bicara tentang puasa, maka tentu banyak gitu. Sebagai contoh, puasa itu apa? Pelajaran yang paling jelas ya kan ketika puasa. Apa? Puasa itu mengajarkan kita untuk jujur kan gitu. Mana ada orang puasa tidak jujur? Nggak bisa. Puasa itu harus jujur. Nggak bisa minum pura-pura, makan pura-pura. Nggak bisa tidak jujur. Harus jujur. Ya. Maka orang yang kemudian mendapatkan hikmah daripada ibadah puasa, maka ada kejujuran di dalam menjalankan ibadah. Baik, mungkin silahkan, mungkin ada yang mau. Silakan untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, kami masih membuka sesi pertanyaan. Disilakan jika tidak bisa mengaktifkan mikrofonnya, disilakan lewat chat. Monggo. Oke, masih belum ada ya. Gini aja tadi yang pertanyaan si siapa nanti yang tanya namanya? Adetia ya. Adetia tanya masalah apa tadi? Bagaimana jika kita tidak sengaja melihat aurat ketika sedang berpuasa? Saya justru bingung juga nih, auratnya siapa gitu. Kalau auratnya sendiri tidak masalah gitu ya. Kalau auratnya orang lain mungkin itu yang jadi masalah. Mungkin yang maksud auratnya orang gitu ya, Aditya ya. Jadi tiba-tiba kemudian ada orang yang berjalan di depan kita gitu ya. Tiba-tiba kelihatan auratnya. Aduh, nggak sengaja gitu ya.
Jangankan kalau misalkan yang dilihat adalah tidak sengaja, apapun itu, kalau selama tidak sengaja maka tentu tidak masalah. Tidak sengaja, asalkan memang tidak sengaja dan tidak diteruskan gitu. Astagfirullah. Misalkan nih, siapa nih namanya, ada nggak sih? Yang cowok siapa sih nih? Adit misalkan, ada Adit sini. Adit misalkan melihat ini temennya atau perempuan misalkan cantik lewat, astagfirullah, kemudian astagfirullah lagi gini. Ya, itu bukan tidak sengaja gitu. Yang pertama itu berpahala, artinya bukan pahala, rezeki lah, ya, karena dia tidak sengaja melakukannya. Kemudian setelah itu, kalau misalkan dia melanjutkan, itu baru bernilai sebuah dosa. Ya. Tuh, jadi kalau misalkan nggak sengaja, makan pun tidak sengaja, tidak masalah. Minum nggak sengaja, namanya nggak sengaja kan gitu. Nggak sengaja, saya makan nggak sengaja 1 piring. Waduh, repot juga ini. Oke. Baik, Bapak, terima kasih. Di room chat ada pertanyaan dari Fatimah Zahro dari semester 2 kelas A. Mau bertanya bagaimana hukumnya jika berpuasa melihat video YouTube seperti blog makan-makan? Apakah membatalkan puasa? Terima kasih. Bisa aja batal puasanya kalau seperti itu ya. Karena kenapa? Karena setelah dia ngelihat video itu, kemudian dia pingin, dia makan juga, gitu. Akhirnya batal. yang buat batal itu yang makan itu. So, aduh, dilihat vlog ya, atau acara TV ya, mau lagi apa namanya siang-siang, terus bahasnya kuliner lagi kayak gitu, es apa lagi gitu ya. Tiba-tiba dia ngambil juga es kan, buat es juga, akhirnya batal juga puasanya. Gitu. Jadi kalau misalkan hanya sekedar melihat saja, ya kemudian dia menelan air ludahnya tanpa bercampur apa-apa gitu ya, tentu ya, maka tidak batal tentu ya. Kalau air ludahnya sendiri, air ludah rasa es teler, gitu ya, maka tidak masalah. Yang masalah itu kalau dia lihat vlog, kemudian dia pingin, lantas kemudian dia buat juga dan makan ataupun minum, maka itu jadi masalah. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Jika masih ada pertanyaan, kami masih membuka 1 penanya lagi. Ternyata ada Bapak di chat. Ada 2 penanya lagi. Ya. Oh, ada 1 penanya. Bagaimana batasan sahur? Ada yang bilang di jam imsyak, ada juga yang sebelum azan subuh. Bagaimana, Bapak? Wah, ini pertanyaan membahas masalah fikih nih. Ya, saya tidak master dalam fikih ya. Namun pernah saya mendengar dan mencari jawabannya tentang pertanyaan ini, dan salah satu jawaban disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Beliau ahli fikih ya, hadis ya, lulusan daripada Maroko. Imsak itu di dalam mazhab Imam Syafi'i kata beliau adalah waktu yang diberi apa namanya ditunjukkan ya, artinya dikasih tahu. Kalau di sini kan imsak dengan bentuk alarm gitu ya. Kalau di rumah saya sih alarm. Nggak tahu kalau di rumahnya Putri, di rumahnya mungkin beda-beda. Mungkin ada yang pakai kentongan mungkin ya, atau pakai imsak, ada yang seperti itu. Ya, itu adalah waktu yang diinformasikan sebagai kehati-hatian. Artinya kita udah apa namanya, nggak usah makan dan minum, dah cukup, tahan gitu ya. Sehingga setelah itu berhati-hati, seperti apa namanya, berhati-hati sehingga puasanya jadi sempurna gitu loh. Puasanya bisa jadi sempurna. Boleh nggak ketika imsak misalkan, tapi ketika itu air masih ada dan belum minum air kita setelah makan, maka minum aja, karena itu adalah waktu untuk hati-hati, waktu persiapan lah istilahnya, untuk tidak makan dan tidak minum. Kalau di Indonesia seperti itu mazhab Syafi'i.
Kalau di Maroko, kata Ustadz Abdul Somad, enggak kayak gitu. Maliki, itu tidak ada waktu informasi untuk imsak, enggak ada. Ya Allah, tiba-tiba Allahu Akbar. Nah, ketika kalau sudah Allahu Akbar, makanan masih ada di mulut, maka segera muntahkan. Nah, itu batasannya. Jadi batasannya itu kalau sudah azan. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita di sini imsak itu adalah bentuk kehati-hatian. Ya, sehingga kalau misalkan masih ada tersisa atau kita masih belum minum, ya maka segera minum. Maka insya Allah tidak batal. Baik, terima kasih Pak Alvan. Ini mungkin dari Alfitri Rosita ingin bertanya. Silahkan dipaparkan pertanyaannya, Alfitri Rosita, dari kelas B semester 2. Saya mau bertanya, apakah dengan kita hanya berniat untuk membatalkan puasa, sebenarnya kita sudah batal puasanya? Berniat aja gitu ya? Iya. Berniat aja tapi nggak jadi, mungkin entah karena apa itu ya. Kalau mungkin melakukan perbuatan buruk gitu ya. Perbuatan buruk itu akan menjadi dosa ketika seorang itu sudah melakukannya. Jadi kalau misalkan masih niat mau nyuri misalkan nih, wah ada HP nih di depan misalkan. Orangnya lagi pergi ke toilet misalkan. Ya, niat dia. Maka selama masih terhitung niat maka belum terhitung dosa. Tapi kalau sudah mengambil, nah itu baru terhitung. Itu kalau buruk. Bedanya dengan kalau amal kebaikan apa? Kalau amal kebaikan itu, ketika niat di awal, kemudian nggak jadi karena ada sesuatu, misalkan Putri sama saya janjian misalkan ya. Di awal di suatu ketika saya mau apa ya? Misalkan mau ngasih nasi nih kepada orang ada pengemis misalkan, mau ngasih nasi. Tiba-tiba Putri manggil, kan ada acara Pak, segera harus sekarang. Ketika saya mau berangkat, akhirnya tidak jadi mau ngasih nasi itu kepada orang miskin tadi. Akhirnya tak bawa juga nasinya, nggak jadi saya berikan. Nah, niat saya tadi itu untuk berbuat baik itu terhitung sebagai pahala. Tapi kalau misalkan yang keburukan, berniat keburukan, tapi belum melaksanakan, maka tidak terhitung sebagai perbuatan dosa. Insya Allah ya. Untuk apa namanya niat ya membatalkan puasa tapi tidak jadi maka tentu tidak masalah, nggak bernilai apa-apa. Kenapa? Karena belum melakukan pembatalan gitu. Saya juga bertanya sebenarnya kenapa dia membatalkan puasa, itu pertanyaan saya sebenarnya. Kenapa dia berniat untuk membatalkan puasa, karena apa gitu? Karena tidak kuatkah atau karena apa gitu? Nah itu perlu diperjelas juga. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Mengenai tentang niat, saya memiliki suatu pertanyaan yang mungkin ini juga terjadi pada semua kaum hawa. Jadi begini Bapak, bagaimana jika kita berpuasa dengan niat puasa Ramadan ya Pak ya, dengan niat berdiet seperti itu Pak? Apakah puasanya masih sah atau bagaimana? Atau bolehkah jika kita berpuasa dengan diselipi, saya mau diet kan? Berarti niat kamu ketika malam hari nawaitu shauma ghadin li dieti. Bukan saya. Pak. Iya kan orang yang kemudian berniat puasa untuk diet berarti saya niat puasa besok untuk diet. Maka apa hasilnya? Pahalanya apa ada pahala gitu. Karena niatnya untuk diet bukan karena Allah, ya hasilnya untuk diet itu. Kan dia nggak niat untuk puasa lillahi ta'ala gitu. Nah, itu jadi masalah. Maka jangan lakukan itu. Itu niat yang salah. Lakukan puasa lillahi ta'ala. Diet atau hasil diet itu adalah bonus dari kita berpuasa. Itu. Jadi dapat dua-duanya. Jadi diet itu atau kurangnya berat badan itu adalah bonus tuh dari kita melakukan puasa. Jadi ikhlas lillahi ta'ala. Tapi dapat pahala. Kalau karena Allah dapat pahala, iya. Dapat mengurangi berat badan juga iya. Gitu. Dapat sehat juga iya. Jadi banyak daripada kemudian kita harus puasa karena untuk diet aja. Lillahi ta'alanya nggak ada. Ya udah dapat itu aja, dapat kurusnya aja. Mungkin juga dapat sehat juga iya. Gitu. Karena
puasa itu banyak sekali manfaat. Wallahu a'lam gitu ya. Baik, Bapak, terima kasih. Terima kasih juga untuk para penanya. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada penghujung acara kajian online pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari teman-teman sekalian. Saya atas nama segenap penyelenggara kajian online pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Selamat sore dan sampai jumpa pada lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang hadir jangan lupa mengisi absensi yang sudah dikirim pada grup chat. Baik. Terima Mungkin kasih. saya memberikan sedikit penutup ya, kata-kata Baik, penutup. Bapak, silahkan. Terima kasih Putri dan teman-teman semuanya bahwa kita sekarang berada di penghujung ya puasa. Maka saya ingin menasihatkan kepada diri pribadi dan teman-teman semuanya untuk menjadikan sisa yang kurang lebih 11 hari ini jadi ibadah yang maksimal buat kita. Karena Rasulullah SAW juga kalau sudah sampai kepada Ashral Awakhir, syadda mizarahu. Syadda mizarahu itu artinya mengencangkan ikat pinggang, artinya bersungguh-sungguh ya, di dalam berpuasa, di dalam menjalankan berbagai macam bentuk ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan, baik tarawihnya, baik tilawahnya, baik zikirnya, baik puasanya, ya kan? Makanya banyak sekali kalau Asrul Awakhir itu banyak yang i'tikaf. Karena ada juga isyarat daripada Rasulullah SAW bahwa di situ ada satu malam yang khairun min alfi syahr, yang malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik 1000 bulan. Artinya berapa? Apakah 1000 bulan? Lebih baik dari 1000 bulan. Bisa 2000 bulan, 3000 bulan, 5000 bulan, 1 juta bulan, dan seterusnya. Ya, tidak ada batasan-batasan tertentu. Artinya malam itu adalah malam yang spesial. Maka rugi kalau kita tidak bisa memaksimalkan hal tersebut. Ya, kalau yang perempuan dalam keadaan yang tidak berkenan atau tidak diperbolehkan, maka memang tidak bisa melakukan ibadah sholat dan sebagainya, maka cukuplah dengan berzikir kepada Allah SWT. Kalau yang laki-laki terutama, maka kalau misalkan ada di tempatnya itu ada i'tikaf, maka lakukan i'tikaf. Kalau tidak mungkin, karena mungkin ada COVID, masjidnya tidak mengadakan, maka lakukan apa yang bisa dilakukan. I'tikaf di rumah, atau ngaji di rumah, sholat di rumah, bangun di tengah malam, dan lain sebagainya. Maka lakukan itu, maka insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah yang utama, yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr di 10 terakhir bulan suci. Gunakan kesempatan ini karena belum tentu pada tahun yang akan datang kita mendapatkan kesempatan yang sama. Terima kasih semuanya kepada teman-teman Himabin. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Ya, saya mohon maaf apabila ada salah kata, tutur ataupun jawaban yang kurang sempurna. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dimohon tidak keluar dari Zoom meeting terlebih dahulu, Bapak Alvan juga, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi online, yaitu berfoto bersama, maka diharapkan teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya. Silakan admin. Belum. Sudah, Pak. Baik, terima kasih admin. Teman-teman, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah tersedia di room chat, agar teman-teman semua yang bisa hadir pada hari ini dapat sertifikat
Dan dimohon untuk tidak menyebarkan link Google Form yang sudah ada di room chat, karena hanya yang hadir saja yang akan memiliki sertifikat pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Admin, sudahkah foto bersamanya? Sudah? Ini sudah mau maghrib. Oke. Iya Pak, sudah Pak. Terima kasih ya Pak Alfan. Oke, sama-sama. Terima kasih semuanya, Putri, Vika, Adit. Tadi kayaknya suaranya Adit tadi. Iya Pak. Mana kamu, Adit? Pakai himabin Pak. Iya, pakai himabin Oh, Adit. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Saya live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Makasih guys. Banyak yang tidur guys. Banyak yang tidur guys. Masa ini guys.